Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Zahra Aini dengan nomor NIM 2030106015 dari jurusan Tadis Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari kriptogami tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, sebelum kita masuk pada materi ini, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Teman-teman tahu tidak apa itu tumbuhan paku? Sebenarnya tumbuhan paku ini sering kita jumpai di lingkungan sekitar loh teman-teman. Baik itu dari perairan, semak-semak, rawa-rawa, bahkan ada pula yang menempel pada pohon. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan secara rinci apa itu tumbuhan paku. Ikuti video saya terus ya teman-teman, check it out. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan melihatkan apa saja indikator materi yang akan saya bahas. Nah, yang pertama yaitu ciri-ciri tumbuhan paku, yang kedua yaitu bentuk umum tumbuhan paku, yang ketiga yaitu reproduksi atau bagaimana pergiliran keturunan dari tumbuhan paku, yang keempat yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Klasifikasi tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama Psilopsida, yang kedua Lycopsia, yang ketiga Ecusitopsida, yang keempat Filicopsida. Baiklah, sebelum kita masuk kepada ciri-ciri tumbuhan paku, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu tumbuhan paku dan bagaimana itu tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pteron yang artinya bulu, kemudian piton yang artinya tumbuhan. Nah, tumbuhan paku ini merupakan kelompok plantae yang tumbuhnya sudah berbentuk kormus, yaitu sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, tumbuhan paku ini susunan daunnya seperti bulu atau menyirip. Kemudian, tumbuhan paku ini disebut juga Cormophyta berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan vaskuler atau Tracheophyta karena dapat memiliki pembuluh angkut, xilem atau pembuluh kayu, dan phloem atau pembuluh tapis. Nah, tumbuhan paku ini juga dikenal dengan tumbuhan pakis yang sering kita makan itu loh teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama yaitu tumbuhan paku bersifat fotoautotrof, di mana tumbuhan paku bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang kedua, tumbuhan paku dapat hidup di berbagai habitat, di tempat lembab atau hygrofit, di tempat berair atau hidrofit, kemudian menempel pada permukaan batu, permukaan tanah, dan permukaan kulit pohon atau epifit. Kemudian bentuk tumbuhan paku ini seperti tumbuhan tingkat tinggi. Hanya saja pada tumbuhan paku ini tidak memiliki bunga dan buah. Kemudian ukuran pada tumbuhan paku ini bervariasi, mulai dari yang hanya beberapa sentimeter hingga 5 meter. Lumayan besar ya teman-teman. Kemudian tumbuhan paku mengalami pergantian bentuk gametofit dan sporofit. Alat reproduksi aseksual pada tumbuhan paku ini berupa spora. Nah, spora dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Nah, spora ini dapat kita temui atau dapat kita lihat pada daun tumbuhan paku yang sudah dewasa loh teman-teman. Pada bagian daun itu dan di bawahnya itu terdapat spora. Kemudian tumbuhan paku ini mengalami metagenesis, di mana fase sporofit lebih dominan daripada fase gametofit. Next, bentuk umum dari tumbuhan paku. Nah, bentuk umum dari tumbuhan paku ini hampir sama dengan bentuk umum tumbuhan lainnya, karena tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, dan juga daun. Hanya saja pada tumbuhan paku ini tidak memiliki bunga dan juga buah. Nah, struktur akar pada tumbuhan paku ini berbentuk serabut dan pada ujung akarnya terdapat kaliptra atau tudung akar. Jaringan akar pada tumbuhan paku ini tersusun dari jaringan epidermis, jaringan korteks, dan juga jaringan silinder pusat.
Kemudian struktur batang. Nah, struktur batang pada tumbuhan paku ini sama halnya dengan struktur batang pada tumbuhan lainnya. Batang tumbuhan paku tersusun atas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Pada silinder pusat ini terdapat jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Kemudian struktur daun. Struktur daun pada tumbuhan paku ini tersusun atas jaringan epidermis, mesofil, dan jaringan angkut. Selanjutnya yaitu reproduksi tumbuhan paku. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar bagaimana siklus atau reproduksi tumbuhan paku. Nah, dimulai dari sporofit dewasa atau tumbuhan paku dewasa itu akan menghasilkan spora, di mana spora melalui proses meiosis, spora itu berada di dalam sporangium. Nah, melalui proses meiosis ini spora akan jatuh dan spora ini akan berkembang menjadi gametofit atau protalium. Nah, gametofit atau protalium ini akan berkembang menjadi rhizoid. Nah, di rhizoid ini akan membagi menjadi archegonium dan antheridium. Nah, pertemuan dari archegonium dan antheridium ini akan menghasilkan suatu zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku muda. Nah, tumbuhan paku muda ini akan berkembang terus-menerus dan menjadi tumbuhan paku dewasa. Di sini saya sudah menyiapkan juga bagan pergiliran keturunan dari tumbuhan paku. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui bahwasanya proses ini terdiri dari gametofit dan sporofit. Nah, yang pertama dari spora yang berkromosom N itu akan berkembang menjadi protalium. Dari protalium itu akan membagi menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium ini sel jantan dan archegonium ini sel betina. Antheridium ini akan menjadi spermatozoid dan archegonium ini akan menjadi ovum. Nah, pertemuan spermatozoid dan ovum ini akan membentuk zigot yang berjumlah 2N atau yang berkromosom 2N. Nah, zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku muda, kemudian menjadi tumbuhan paku dewasa, sehingga akan menghasilkan sporofil yang bermuatan 2N juga. Kemudian dari sporofil itu akan menjadi sporangium. Dari sporangium akan kembali lagi menjadi spora yang bermuatan N atau haploid. Selanjutnya yaitu klasifikasi tumbuhan paku. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya klasifikasi tumbuhan paku itu terbagi menjadi 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu klasifikasi tumbuhan paku Psilopsida atau tumbuhan paku purba. Nah, tumbuhan paku jenis ini sebenarnya sudah banyak punah, sehingga jarang ditemukan di lingkungan sekitar kita. Tumbuhan paku ini belum memiliki daun dan belum memiliki akar. Sporangium pada tumbuhan jenis ini terletak di ujung cabang tumbuhan paku ini. Kemudian batangnya ini bercabang dan menggarpu. Contohnya pada Rhinia major dan Psilotum sp. Selanjutnya klasifikasi kedua yaitu klasifikasi Lycops atau tumbuhan paku kawat. Nah, tumbuhan paku kawat jenis ini memiliki ciri-ciri daunnya yaitu yang berukuran kecil, berbentuk spiral, tersusun spiral, dan sporangiumnya terkumpul di dalam strobilus dan muncul di ketiak daun. Nah, tumbuhan ini dikenal dengan tumbuhan paku yang cantik karena bentuknya yang begitu menarik. Contohnya pada Selaginella sp atau paku rene dan Lycopodium sp atau paku kawat. Selanjutnya yaitu klasifikasi ketiga yaitu klasifikasi Equisetopsida. Nah, tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang berbentuk seperti kawat dan memiliki batang yang keras. Tumbuhan paku ini batangnya menyerupai
ekor kuda, sehingga tumbuhan paku jenis ini sering disebut dengan tumbuhan paku ekor kuda. Contohnya pada Equisetum debile, di mana tumbuhan ini memiliki batang yang keras karena mengandung silika. Nah, tumbuhan ini sering kita temui atau sering kita jumpai di rawa-rawa karena hidupnya butuh dengan sedikit air atau butuh dengan air. Tapi ada beberapa orang yang merawat tumbuhan ini di rumahnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi keempat, yaitu klasifikasi Filicopsida, di mana Filicopsida telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun umumnya berukuran besar sehingga disebut megafil. Batangnya dapat tumbuh di bawah tanah seperti rizoma ataupun di atas tanah seperti menempel pada batang pohon. Ciri khas pada divisio ini adalah daun mudanya menggulung atau disebut juga circinatus, dan di bagian permukaan bawah daunnya terdapat sorus. Contohnya Adiantum cuneatum atau suplir, Adiantum farleyense atau ekor merah, dan Asplenium nidus atau paku sarang burung. Di sini saya sudah menyiapkan gambarnya pada PPT yang telah saya buat. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki banyak manfaat, di antaranya yang pertama yaitu sebagai tanaman hias. Contohnya pada spesies jenis Adiantum cuneatum, Alsophilia glauca, dan Asplenium nudus. Yang kedua yaitu sebagai sayuran, yaitu Mersilia crenata. Yang selanjutnya yaitu sebagai pupuk hijau, contohnya Silvinia natans dan Azolla pinnata. Selanjutnya sebagai obat-obatan, Lycopodium clavatum. Selanjutnya sebagai bahan bangunan yaitu Alsophilia glauca, dan alat penggosok atau pembersih yaitu Equisetum debile. Nah, sekian penjelasan materi tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku dari saya. Saya harap teman-teman semua dapat memahami dan mengerti bagaimana itu ciri-ciri tumbuhan paku, bagaimana bentuk umumnya, bagaimana reproduksi atau pergiliran keturunannya, dan bagaimana klasifikasi dari tumbuhan paku ini. Saya Latifah Zahra Aini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.